pertemuan pertama. Yang akan saya bahas di pertemuan ini tentang pertama pengantar desain pencahayaan interior, kemudian pengertian cahaya, sifat dan karakteristiknya, kemudian latar belakang pencahayaan pada desain interior, kemudian tujuan dan manfaat pencahayaan dalam desain. Nah, kenapa harus belajar sih? Kemudian jenis pencahayaan dalam desain interior, jenis-jenisnya. Yang terakhir, sejarah pencahayaan alami dan buatan dalam arsitektur dan interior. Ya. Ini ada gambar orang lagi nyembah matahari. Pagi kan kalau zaman mitologi Yunani kan ada namanya Dewara ya. Ya, Dewa Matahari. Jadi cahaya dan kultur manusia. Manusia adalah makhluk visual di mana manusia hanya bisa mendapatkan informasi penglihatan itu ketika ada cahaya. Kita dapat melihat dunia dan lingkungan itu kalau nggak ada cahaya yang nggak akan kelihatan. Jadi kan semua benda yang terlihat itu kalau kita dulu belajar gitu, adalah pantulan cahaya ya. Pantulan cahaya baik itu alami atau tidak. Ketika mati listrik, udah semuanya gelap gitu. Walaupun di depan ada cowok ganteng atau cewek ganteng, percuma gitu ya. Atau ada makanan, ya malah cabenya yang kemakan, bukan bala-balanya gitu. Jadi cahaya itu adalah yang membentuk gitu. Desain kita sebagus apapun itu colorful atau bentuknya keren, ketika cahayanya ngaco, salah ya buruk gitu. Kelihatannya nggak bagus, tapi ketika kadang-kadang kalau di dunia entertain ya, kayak panggung kayak gitu, kalau kita ngelihat langsung itu panggung studio TV dan sebagainya kadang-kadang nggak rapi dan sebagainya ya, tapi karena tata lightingnya bagus gitu, itu kelihatan di kameranya akan bagus dan menarik. Nah itu kenapa cahaya sangat berperan penting dalam desain, terutama desain interior. Kemudian cahaya dan kultur manusia. Matahari adalah sebagai salah satu sumber cahaya alami telah memberikan kehidupan kepada kita. Ya, kehidupan manusia berevolusi dengan cahaya matahari. Makanya kan adanya kalender itu karena adanya matahari. Ada kalender matahari kan, ada kalender bulan ya, ada lunar kalender, ada kalender matahari. Kemudian muncul dewa-dewa pun ya berdasarkan matahari. Gerhana bulan juga ada mitologinya kan dan sebagainya. Gerhana matahari ada mitologinya. Karena mungkin orang-orang zaman dahulu ya, matahari itu sumber kehidupan itu. Ketika matahari tidak ada, malam gelap, untung masih ada bulan. Makanya cahaya menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting ketika belum ada ditemukannya pencahayaan buatan. Cahaya dan kultur manusia. Nah, jadi kenapa kita kalau malam ngantuk, kenapa kita kalau siang itu bekerja, itu adalah pengaruh biologis dari pencahayaan alami. Gitu. Jadi kan matahari itu katanya akan menumbuhkan hormon serotin, hormon yang muncul pada tubuh manusia dan dipicu oleh sinar matahari. Jadi orang merasa terjaga tuh. Kecuali mungkin malamnya udah begadang, ngantuk banget, baru tidur. Atau kecuali manusia sejenis kucing. Gitu. Jadi tidurnya siang, bangunnya malam. Gitu kan. Atau Batman lah. Ya, sejenis Batman gitu. Tidurnya siang, malam. Kalau malam, itu hormon serotin yang muncul gitu kan malam hari. Jadi manusia mengantuk, melatonin ya, manusia ngantuk dan sebagainya. Nah, jadi cahaya itu mempengaruhi manusia secara psikis, tidak hanya psikologi gitu. Psikis juga dipengaruhi kenapa orang malam ngantuk, siang bangun gitu ya. Jadi ada cycle kehidupan diatur oleh pencahayaan. Kemudian apa itu cahaya? Ada yang bisa pegang cahaya nggak? Enggak. Ada yang bisa lihat cahaya?
Bisa gitu lihat cahaya. Cahaya lampu, Pak. Nah, Silau. ya. Cahaya kalau bisa dispotkan seperti di gambar ini memang kelihatan. Tapi cahaya sebenarnya kan banyak kalau lebar itu nggak terlihat gitu ya. Tapi yang dilihat adalah pantulannya. Nah, cahaya itu sebenarnya gelombang elektromagnetik. Jadi dia nggak, makanya cahaya matahari bisa sampai ke bumi itu karena elektromagnetik, bukan elektromagnetik itu gelombang yang nggak butuh media. Gitu. Kalau suara, gitu, suara itu butuh media, ngerambat di oksigen ya, gelombangnya merambat. Kalau cahaya itu nggak butuh oksigen, jadi dia ruang hampa pun dia bisa jalan aja gitu. Makanya ada namanya kecepatan cahaya, ada namanya kecepatan suara. Ada yang tahu nggak kecepatan cahaya berapa? Ayo, waktu SD dipelajari tuh, pernah SD nggak? Kecepatan suara deh. Kecepatan suara itu kan Mach 1 ya kalau di pesawat atau kendaraan. Kalau mobil-mobil sekarang udah ada yang melebihi kecepatan suara, itu biasanya ada dentuman. Kalau kecepatan suara itu kan hanya 300 meter per detik. Kalau kecepatan cahaya itu 300 km per detik. Berapa kali lipat tuh? 1000 kali lipat. Makanya kalau dengar petir, suaranya dulu, petirnya dulu kan, baru suaranya nyusul. Ya, jadi pas. Gitu. Nah, kalian sebenarnya bisa ngitung gitu. Kalau muncul suaranya 3 detik, oh jaraknya segitu. Oh, ada pas pertama, gitu. Muncul 1, hitung 2, 3, oh 3 detik. Bisa dihitung 3 detik kali 300 meter. Oh, petirnya sekitar 1 kilo di sana. Gitu. Jadi tenang aja, nggak usah serem dulu terkena petir. Tapi kalau cahaya dan suaranya bareng, petir, itu berarti sangat dekat sama rumah kalian. Ya. Tapi ketika jauh, apalagi sudah bergema, nah itulah tenang aja, petirnya jauh. Gitu. Nah, makanya cahaya itu sangat cepat. Dan gelombang elektromagnetik yang tertangkap sama mata manusia itu ini gitu. 380 sampai 780 nanometer ya panjang gelombangnya. Jadi di luar ini tidak tertangkap. Jadi kalau ada gelombang di bawah ini atau di atas ini, ya, itu nggak tertangkap sama mata manusia. Apa contohnya? Malaikat mungkin ya. Malaikat kan dari cahaya kata Tuhan. Nah, kalau ada yang bisa ngelihat mata malaikat, bisa ngelihat malaikat atau bisa ngelihat hantu, mata kalian udah hebat gitu. Gelombangnya bisa menangkap di bawah ini elektromagnetiknya. Ya jadi sesuatu yang tidak nyata, yang goib itu belum tentu tidak ada. Gitu. Cahaya kayak cahaya lah. Cahaya itu kan tidak ada sebenarnya. Bukan sesuatu yang bisa diraba, bukan sesuatu yang nyata. Tapi karena kita bisa nangkap, mata kita mampunya segini dikasih sama Tuhan, ya terlihat. Gitu. Tapi ketika sesuatu cahayanya malaikat kan cahaya nggak bisa terlihat karena gelombangnya di atas ini gitu. Jadi bukan berarti nggak ada gitu ya. Hantu itu bukan jin, nggak berarti nggak ada. Gitu. Jadi kalau ke kamar mandi hati-hati ya. Isi nabrak. Nah dia ngantuk, nampaknya ketiduran. Oh, enggak. Ya udah. Saya juga cepet aja ya. Jadi cahaya itu gelombangnya segitu lah ya. Nah ini spektrum cahaya. Jadi kalau cahaya alami itu spektrumnya mulai dari ungu sampai ke orange. Jadi ketika kamu memakai baju merah, itu adalah pembuktian bahwa cahaya itu bisa menangkap atau memantulkan unsur merah. Karena spektrum cahaya ini. Gitu. Ketika kamu pakai baju kuning, berarti cahaya itu memantulkan spektrum kuning dari baju kamu.
ketika kamu memakai baju hitam, cahaya itu menyerap semua. Ya, cahaya menyuap semua spektrum yang ada di sini. Gitu. Jadi makanya gelap. Spektrum kasat mata ya adalah bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik, tepatnya merupakan bagian dari spektrum optik ya yang terlihat. Nah, kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, biar nggak ngantuk pagi. Saya juga nih sambil minum kopi. Boleh ada yang nanya di luar yang saya jelaskan tadi juga, boleh mau nanya tentang sesuatu yang tidak nyata, boleh. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Kuliah online tuh bingung, saya ngadepin monitor. Saya ngadepin monitor, orangnya ada apa enggak. Gitu. Nah, ya sudahlah ya. Kenapa perlu pencahayaan dalam desain interior? Nanti yang penting ini direkam, kalian kalau misalkan belum jelas atau ketiduran kan bisa dengerin rekamannya ya. Sebagian besar kegiatan perkota dilakukan di dalam ruangan, jadi interior. Kemudian banyak tugas pekerjaan visual yang membutuhkan